kembali lagi di Himapenmas Podcast. Pada episode kali ini, podcast kami membahas tentang seputar kampus, kepenmasan, dan cerita menarik. Gimana nih kabarnya Sobat Penmas? Kembali lagi di podcast kali ini, kita akan ngebahas tentang kesetaraan gender dalam dunia pendidikan. Tentunya, dalam membahas tema kesetaraan gender dalam dunia pendidikan ini, saya nggak sendiri, karena di sebelah saya udah ada narasumber. Mungkin langsung aja buat perkenalan dari narasumbernya terlebih dahulu. Mungkin kepada Teh Andin dipersilahkan. Halo semuanya, perkenalkan saya Andi Yunovicka Jalani Putri, mahasiswa aktif Prodi Pendidikan Masyarakat Angkatan 2022. Oke, mungkin saya juga mau perkenalan diri ya. Saya Meriani Maulidina dari Pendidikan Masyarakat Angkatan 2022. Oke, tadi yang udah saya bilang tadi nih Teh, kita kali ini kan akan membahas tentang kesetaraan gender dalam dunia pendidikan. Sesuai dengan temanya, langsung aja mungkin ya ke pembahasan yang seru dan tentunya singkat yang bisa kita pahami gitu bersama narasumber kita hari ini. Oke, saya mau nanya nih Teh, dengan tema yang tadi, kesetaraan gender dalam dunia pendidikan. Ngomong-ngomong soal kesetaraan gender nih, kayaknya ya yang saya tahu gitu, yang saya lihat gitu dalam masyarakat, dalam mahasiswa maupun pelajar gitu, orang tua, kayaknya tentang kesetaraan gender ini kayak masih kurang gitu, kurang dilirik lah, kurang kayak orang banyak ngerti gitu, apalagi dalam dunia pendidikan gitu, apalagi kita sebagai seorang mahasiswa gitu, seorang pelajar gitu, seorang pendidik yang harusnya udah ngerti gitu gimana kesetaraan gender dalam dunia pendidikan. Mungkin menurut Kak Andin sendiri nih, saya mau nanya, gimana sih kesetaraan gender dalam dunia pendidikan menurut Kak Andin sendiri itu kayak gimana gitu? Sebenarnya kesetaraan gender dalam dunia pendidikan ini merujuk pada pemberian hak, tanggung jawab, serta peluang untuk semua kalangan agar mendapatkan hak yang sama tanpa memandang gender terutamanya. Juga menghapus sikap stereotip gender dan juga menciptakan lingkungan pendidikan yang adil. Oke, mungkin di sini tadi udah dijelasin ya sama Teh Andin, kayak adanya hak, terus adanya ngasih peluang ke setiap kalangan gitu, terus menghapusnya stereotip gitu. Berarti kayak ibaratnya mengurangi lah ya, di perlahan-perlahan gitu, dihilangkan stereotip yang ada tentang perbedaan-perbedaan yang ada. Jadi stereotip yang ada itu untuk mengurangi bentuk perbedaan-perbedaan yang ada di dalam dunia pendidikan. Karena yang kita lihat ya, maksudnya yang kita tahu sekarang ini masih ada gitu, di zaman sekarang ini masih ada gitu stereotip-stereotip yang membeda-bedakan gitu, ataupun kayak apa ya, ibaratnya perbedaan-perbedaan gender itu masih sangat terlihat gitu. Oke, tadi kan udah nanya ya gimana menurut Tandin gitu, berani kan kayak gitu di dunia pendidikan tuh harus adanya menghapus stereotip yang ada tentang kesetaraan gender itu. Oke, mungkin selanjutnya saya mau nanya juga nih Teh, kalau misalnya melihat dari tadi yang kesetaraan gender dalam dunia pendidikan itu seperti itu ya, dan yang saya katakan tadi bahwa masih banyak gitu masyarakat maupun mahasiswa, pelajar dan kalangan masyarakat lah ya pada umumnya yang masih belum tahu, yang masih mungkin sedikit kurang paham dan bahkan awam gitu tentang kesetaraan gender dalam dunia pendidikan ini masih banyak gitu. Pastinya ada, kalau misalnya masih banyak kayak gitu, pastinya ada tantangan dong gitu. Tantangan apa sih maksudnya, yang tantangan yang sangat-sangat signifikan gitu. Gimana nih Tandin tentang tantangan yang tadi tuh yang sudah saya sebutkan tadi tuh, seperti apa sih tantangan yang menonjol yang signifikan tuh? Oke, mungkin tantangan yang paling terhighlight dalam kesetaraan gender dalam dunia pendidikan ini yaitu norma dan budaya tradisional sih, karena itu kan mencakup pikiran-pikiran leluhur ya. Banyak juga orang tua yang pemikirannya kolot, yang mereka lebih
memprioritaskan pendidikan laki-laki dibandingkan pendidikan perempuan. Mereka beranggapan bahwa ngapain sih perempuan pendidikan tinggi-tinggi tapi Iya, ujung-ujungnya betul, di dapur gitu. Iya, ada aja sih yang seperti itu. Iya. Sebenarnya saya punya statement sih Teh untuk menjawab pernyataan-pernyataan Oke. tersebut. Aduh, statement apa tuh Teh? Kayak gimana tuh tentang pernyataan berarti yang pikiran-pikiran kolot ya jatuhnya ya. Seperti apa tuh Teh? Ya, gini Teh. Kita kalau mau lihat suatu bangsa, Ya. kita lihat perempuannya. Kita kalau mau ngancurin suatu bangsa, kita hancurin karakter perempuannya. Oke. Karena kalau kita ngancurin karakter perempuan, sama aja kita ngancurin generasi berikutnya. Karena itu Teh, perempuan itu kan guru pertama ya buat anak-anak. Ya, betul. That's why kenapa perempuan itu harus berpendidikan. Pendidikan di sini ya cakupannya luas ya. Nggak hanya kita dapati di lingkungan sekolah, dimanapun kita bisa belajar kan. Iya, betul sekali Tandin. Dan pendidikan ini yang nanti akhirnya bakal berakhir jadi karakter. Nah, karakter tersebut yang nantinya kita pakai untuk mendidik anak-anak kita nanti. Gitu. Itu alasan kenapa perempuan itu harus berpendidikan menurut saya. Karena kalau kita pengen bangsa dan generasinya yang maju gitu, kita harus perhatikan juga karakter perempuannya. Oke, betul. Jadi salah satu tantangannya itu adalah tantangan tentang pemikiran-pemikiran orang yang kolot lah, orang yang masih mikirnya tuh ke arah-arah yang zaman dulu gitu, pemikiran-pemikiran yang dimana mungkin buat teman-teman, mungkin buat saya pribadi pun pernah mendengar gitu tentang statement yang dimana masyarakat yang pada umumnya tuh sering bilang gitu, ngapain sih perempuan atau ngapain sih wanita itu sekolah tinggi-tinggi gitu, yang ujung-ujungnya di dapur juga. Karena memang kalau misalnya emang ujung-ujung di dapur ya itu emang kodratnya sebagai perempuan gitu kan. Itu tapi kita bakalan jadi seorang ibu dan kita juga harus mendidik anak-anak kita nanti. Oke. Jadi mungkin kenapa kita sebagai seorang perempuan di sini harus memiliki itu tadi yang Tandin bilang, pendidikan yang setara lah ibaratnya dengan seorang laki-laki adalah seperti itu, karena kita akan menjadi pendidikan pertama bagi anak-anak kita gitu. Ada lagi nggak sih Teh tantangan lainnya selain yang tadi dari pemikiran-pemikiran kolot masyarakat di sekitar kita gitu? Ada lagi sih selain itu? Ada Teh. Contohnya kayak tadi stereotip gender, terus kekerasan berbasis gender di lingkungan sekolah, seperti sikap-sikap diskriminatif entah itu dari tenaga pendidiknya atau dari sesama muridnya. Juga mungkin akses kan sekarang sekolah juga belum banyak merata ya Teh, masih banyak betul tempat-tempat terpencil yang kekurangan sekolah, jadi mereka harus akses ke sekolah itu harus jauh. Nah, banyak juga orang tua yang mikirnya kalau anak saya khawatir, terutamanya untuk perempuan ya, betul. Anak perempuan saya khawatir kalau misalkan harus sekolah jauh gitu. Oke. Tadi ada dua tantangan lagi yang menurut Teh Andin udah sampaikan. Yang pertama tentang kekerasan dalam gender ya di sekolah gitu maupun di dalam dunia pendidikan. Itu contohnya itu kan kekerasan verbal ataupun non verbal ya. Nah, contohnya tadi ada diskriminatif ya, mungkin itu jatuhnya ke non verbal untuk diskriminatif sendiri. Dan akses terhadap pendidikan, mungkin kalau kita ngeliat ya, kita ngelihatnya pendidikan sekarang tuh udah merata, tapi pada kenyataannya memang belum merata ya sebenarnya. Apalagi yang di pedalaman yang masih belum terisolir gitu, yang desanya masih terisolir kayak gitu, yang jauh dari kota, yang masih ada di tengah-tengah hutan, itu kan maksudnya pemikiran, balik lagi ke yang tadi nggak sih Tandin, pemikiran-pemikiran kolotnya itu gitu, karena mereka tinggalnya mungkin agak jauh dibanding yang udah mulai berkembang, jadi pemikiran-pemikiran seperti itu mungkin timbul gitu, sehingga pemikiran-pemikiran yang ada turun ke anak-anaknya gitu. Betul sekali. Nah, dari tantangan itu
udah banyak banget nih, udah ada 3 tantangan mungkin ya yang udah kita bahas tadi. Nah, menurut Teh Andin sendiri dari tantangan-tantangan tersebut ada nggak sih solusi supaya kedepannya gitu, mungkin buat teman-teman, buat tentunya buat kita berdua, dan buat masyarakat-masyarakat yang menonton atau yang mendengarkan ini bisa terbuka gitu pemikirannya tentang kesetaraan gender dalam dunia pendidikan ini. Karena dalam hal pendidikan tentunya kesetaraan untuk mendapatkan hak sebagai seorang pendidik itu kan itu hak semuanya gitu, tanpa memandang siapapun gendernya gitu, tanpa memandang apapun jenis kelaminnya, apapun gendernya kan. Ya jadi gimana nih Teh Andin, ada nggak sih kayak cara menghadapinya tuh seperti apa, kayak lebih ke solusi mungkin ya, solusinya tuh seperti apa sih, kayak ngadepin tantangan seperti itu tuh kayak gimana gitu. Apalagi kan di pemikiran kau tuh ya agak susah gitu, maksudnya apalagi ngasih pandangan-pandangan itu kepada orang tua. Iya, susah sih kita ngasih pengertian. Sebenarnya solusinya itu yang utamanya itu sih Teh, penghapusan sikap stereotip gender. Kita juga harus mematuhi kebijakan-kebijakan yang mengacu pada kesetaraan gender. Terus juga berhenti melihat perbedaan di antara, berhenti juga membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Kita berpandangan kita tuh sama, nggak ada bedanya, terutama dalam pendidikan. Oh gitu ya, mungkin lebih ke ini gak sih, pandangan-pandangan orang lain terhadap kesetaraan gender itu seperti apa gitu. Mungkin itu ya solusinya gitu. Mungkin buat teman-teman nih yang masih ada mungkin masih punya pendapat lain, yang masih ada gue beda nih pendapatnya sama dari kita gitu, mungkin bisa gitu komen aja di bawah seperti apa gitu. Kita di sini kayak sharing-sharing aja gitu. Iya, mungkin yang lebih paham atau yang mungkin tahu gitu tentang cara menyikapi hal-hal yang seperti itu kayak gimana, apalagi di kesetaraan gender dalam dunia pendidikan ini tuh tentunya kan tantangannya tuh lumayan ya, apalagi dalam dunia pendidikan. Selain kita ngebahas tadi tentang gimana sih kesetaraan gender dalam dunia pendidikan, terus tantangannya, terus solusinya. Ini saya mau nanya nih ke Teh Andi nih. Apa tuh? Kalau membahas tentang kesetaraan gender, tentunya saya mau bahas tentang, mau disangkut pautin juga nih tentang pandangan Teh Andin melihat atau apa ya, pernah mungkin ya menjadi seorang pemimpin gitu ya dimanapun gitu, maksudnya ya mau dalam kegiatan, dalam memimpin apapun itu, maksudnya kayak menteri-menteri kan itu ada yang dari perempuan ya, sosok perempuan gitu. Nah itu tuh menurut Andin sendiri pandangannya tuh seperti apa gitu, karena kadang kan ya masih banyak juga orang yang ngelihatnya nggak setuju karena mereka mikirnya tuh masih kayak yang jadi masih yang cocok jadi seorang pemimpin tuh harusnya laki-laki gitu. Masih ada sih yang kayak gitu, kayak bilangnya cewek tuh nggak cocok jadi seorang pemimpin, alasannya kurang tegas atau bagaimana. Padahal kan belum tentu masing-masing individu itu mempunyai sikap yang seperti itu. Bisa aja mereka memiliki sikap yang tegas dalam cara keberpemimpinannya pun kan beda-beda gitu ya. Menjadi seorang pemimpin itu kan beda-beda gitu, cara dalam memimpinnya gitu, cara dalam bersikapnya itu seperti apa. Nah poinnya tuh gimana sih pandangan Teh Andin terhadap perempuan yang menjadi seorang pemimpin gitu kan, masih kayak sangkut paut nih kesetaraan gender gitu. Itu kan kalau misalnya udah ada contohnya sebagai seorang pemimpin kan berarti kesetaraan gender ini udah standar dengan seorang laki-laki gitu. Tapi masih banyak tuh pandangan-pandangan yang tadi saya sebutkan juga, masih banyak yang tidak setuju. Nah dari Andin sendiri kayak gimana nih pandangannya nih kalau ada seorang pemimpin yang dari perempuan gitu? Kalau saya pribadi ya sih Teh, sebenarnya tidak ada masalah sama sekali kalau
pemimpinnya itu perempuan. Karena ya itu balik lagi seperti yang Teh Mary bilang, nggak semuanya perempuan juga seperti yang dipikirkan laki-laki di luar sana. Kayak perempuan itu katanya kurang tegas, terus juga keputusannya diambilnya pakai hati bukan pakai logika dalam memberikan sikap ya. Itu padahal nggak semuanya perempuan seperti itu kok Teh. Banyak juga kan menteri-menteri sekarang menteri-menteri perempuan yang sukses. Betul. Nah itu sih Teh, nggak menutup kemungkinan perempuan juga bisa jadi pemimpin yang baik. Oke. Gitu teman-teman. Jadi bukan karena di sini saya perempuan dan Teh Andin seorang perempuan, tapi pada kenyataannya memang masih ada yang berpandangan seperti itu mengenai banyak. Ya betul, mengenai tentang seorang perempuan menjadi pemimpin dalam organisasi maupun dalam hal apapun, kayak masih dipandang sebelah mata lah ibaratnya gitu ya oleh laki-laki gitu. Oke, ngebahas tentang kesetaraan gender udah, ngebahas tentang solusinya udah, ngebahas tentang tantangannya tadi udah, dan yang tadi seorang pemimpin dari perempuan ya. Oke, mungkin kenapa kesetaraan gender ini sangat gencar sekali mungkin ya untuk sekarang gitu, karena masih belum banyak yang paham, belum yang tahu. Bahkan banyak sekali orang-orang yang malah menyalahgunakan arti kesetaraan gender tersebut. Kalau tadi saya dengar tentang menyalahgunakan arti dari kesetaraan gender ya, maksud dari menyalahgunakan artinya itu kayak seperti apa sih Teh? Ada nggak sih misalnya kayak contohnya gitu? Iya. Contohnya itu kayak semisal Teh ada kasus atau tren di sosial media, banyak sekali orang-orang entah itu perempuan atau laki-laki yang bawa-bawa kesetaraan gender, padahal isu itu atau kasus dan tren itu tuh out of konteks dari kesetaraan gender itu. Makanya di situ tuh hanya jadi provokasi antara perempuan dan laki-laki. Oke, mungkin itu ya Teh ya, salah satu contohnya gitu. Apalagi sekarang media sosial itu banyak sekali digunakan dan gencar sekali oleh halayak umum gitu. Jadi dari kasus maupun tren-tren yang ada itu memang kadang jauh gitu dari pembahasannya, apalagi menyangkut tentang kesetaraan gender gitu. Pembahasan kasusnya apa, tapi disangkut pautnya sama kesetaraan gender gitu. Ya maupun dari perempuan maupun dari laki-laki gitu. Ya mereka kasusnya apa tapi dilibat-libatin gitu dengan kesetaraan gender. Mungkin seperti itu. Ya, maka dari itu kita harus paham dulu makna dari kesetaraan gender tersebut itu apa. Jangan sampai kita bicara tapi kita nggak tahu di sini apa. Oke. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu tentang kesetaraan gender, dari sekarang bisa dicari tahu apa itu kesetaraan gender gitu. Apalagi kita sebagai seorang pendidik gitu, itu sangat penting sekali gitu memahami tentang kesetaraan gender yang ada gitu. Ya mungkin segitu aja podcast kali ini tentang kesetaraan gender dalam dunia pendidikan. Mungkin sangat singkat, padat, dan mungkin harusnya jelas sih ya buat teman-teman. Semoga bisa jelas ya teman-teman. Ya, semoga bisa dipahami tentang pembahasan podcast pada hari ini, pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya pamit. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Dadah. Terima kasih.